hanya data satu waktu, satu titik waktu dengan berbagai misalnya cross sectionnya atau responden, maka kita sebut data cross section. Kemudian kita dengan sangat mudah tentang Indonesia adalah dengan cara comment regress spasi expand spasi edu. Jadi expand itu adalah variabel dependent kita yang dipengaruhi, kemudian setelahnya itu adalah variabel independentnya yaitu educationnya. Y-nya adalah expenditure, X-nya adalah education. Sekarang silakan di kontrol L ya. dapat hasilnya sama dengan yang di depan. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa ada yang bisa baca ini signifikan nggak kira-kira ini berarti? Pendidikan terhadap expenditure Signifikan. signifikan ya? Signifikan. Yang mana sih? P-nya. Ini dari mana biasanya kalian bacanya? Probabilitas. Dari mana? Probabilitas. P-value-nya. P-value. Paling gampang P-value. Kalau mau P-value bisa juga tapi harus mencari T-statistiknya kan ya. Nah, cara paling gampang kita melihat P-value di sini. Ini ya. Kalau P-value ini bisa kalian cari dengan T-statistiknya berapa, dengan jumlah respondennya berapa dan lain-lain. Nah, karena kalau 1,9 kalau masalah ya, kalau 0,05 ya, dia lebih T-statistiknya lebih dari 1,96, maka kita nyatakan bahwa ini signifikan, dan P-value-nya juga menunjukkan bahwa kurang dari lebih dari 0,05. Kita bilang tidak signifikan. Makanya di sini kita dapat bukti bahwa pendidikan itu mempengaruhi secara signifikan terhadap pengeluaran. Seberapa besar pengeluarannya di sini kita dapat koefisiennya, yaitu berapa? 1 juta. 1.117.000 sekian. Sekitar 1 juta. Jadi setiap kenaikan pendidikan satu tingkat, mungkin dari SD ke SMP tingkat lulusannya, secara rata-rata on average bahwa ada kenaikan sekitar 1 juta rupiah untuk pengeluarannya. Saya tulis sekaligus dengan asumsi variabel yang lainnya adalah tetap. Ini adalah regresi single regression. Sekarang kita coba yang multi regression atau yang regresi berganda. Oh ya, sebelumnya saya akan jelaskan di sini ada beberapa. Kalau mungkin ini mirip kayak SPSS dan lain-lain, hasilnya juga ada sama. Masalah ini number of observation-nya, kemudian probability F-nya, untuk F value-nya ada apa namanya, F statistiknya juga ada di sini. Kemudian R square hanya sekitar 2% aja. Adjusted R square juga ada, standar R ada. Jadi standar ini mirip dengan yang lainnya. Kemudian kita akan coba untuk regresi berganda. Jadi kita melihat bahwa expenditure itu adalah fungsi dari pendidikan, usia, dan jenis kelamin. Silakan coba ditulis dulu. Regress ya, kita tulis reg aja cukup. Reg spasi expenditure sebagai Y-nya. Kemudian penjelasnya adalah edu spasi JK spasi saya dulu boleh spasi JK. Ini hasilnya. Oke, ini adalah hasilnya. Lagi minum kan, Mak? Kita melihat regresi masih sama, signifikan sekitar 1 juta. Usia negatif sama dengan korelasi tadi masih mirip dan signifikan. Namun untuk
jenis kelamin Taruh nggak sini aja. signifikan, tapi ada sesuatu yang mungkin kurang tepat untuk jenis kelamin. Kira-kira tahu nggak jenis kelamin ini tadi datanya apa? 1 dan 2 kan? 1 adalah laki-laki, 2 adalah perempuan. Kira-kira kalau diregres make sense ya di sini? Enggak. Kenapa? Enggak bisa. Apa? Karena Karena nggak dibedain. wanita. Iya, jadi nggak tahu berapa-berapanya. Yang Gimana, cewek gimana, ya? nggak tahu deh. Nggak tahu jumlah. Karena? Nggak tahu jumlah. Udah belajar dari variabel kan? Udah. Mungkin kayaknya mau ngomong itu mungkin nggak sampai yang apa. Jadi kita harus membuat dari variabel untuk jenis kelamin ini karena kan kita nggak bisa mengkategorisasikan bahwa 1 dan 2 itu ada levelingnya. 2 lebih baik daripada 1 kan? Atau wanita lebih baik dari laki-laki kan? Tapi harusnya kan jangan, jadi kita mengetes bahwa kita netral, nggak ada merasa wanita jadi lebih tinggi atau enggak, tapi kita harus membuat itu sebagai dummy. Oke, jadi kita akan membuat dummy variabel. Su doang ini. Apa emang? Sum. Bener nggak? Sum IJK, sum I. Hapus. Kita tes dulu sum I titik JK. Jadi kita tulis I titik JK. Ini cuma ngecek dulu datanya menjadi seperti apa. Kok invalid? Titik gak sih, itu bukan koma. Membuat dari variabel. Jadi Iya, titik dah. Ulang-ulang. kalau kalau di Excel kan mungkin kita harus transformasi datanya sendiri ya. Mungkin harus olah datanya itu jadi satu. Sam titik gak? Sam nggak pakai koma. Ya udah. Udah saya. Itu titik Nggak ada. JK. Nah, ini hasilnya guys. Tadi ini yang ini. Nih, Sam IJK udah mi hasilnya ini. Dia rata-rata. Jadi di sini dia akan mendapatkan min dan max-nya adalah 0 dan 1. 0 dan 1. Ini kita interpretasinya adalah 50,9%. Oh, kita kan nggak ngubah ya 1-2 nya ya tadi ya. Kita lihat minnya di rata-rata. Ini buat apa tadi Ji? Sedangkan Itu enggak, 49%-nya hapus adalah aja. perempuan. Tadi Oh, udah pindah. bedain. Udah pindah Jadi sini. kalau mau sampai statistik, mendingan pakai untuk beberapa variabel yang bentuknya adalah kategorik, kalau kita bikin double saja. Contohnya juga yang pendidikan. Dan kita nggak misalkan 1, 2, 3, 4, 5 terus kita rata-rata 3. Bagaimana apa ya interpretasi untuk distribusinya? Dia kan pengen bilang bahwa 35% adalah SMP, 40% adalah SMA seperti itu. Jadi kita pakai dummy I titik. Lanjut, kita coba regres, yaitu expand dummy dari education, usia, kemudian jenis kelamin. Education kita juga coba pakai dummy variable. Jadi kita ingin melihat apakah pendidikan itu Nah, nih. berbeda yang Sini. layernya atau yang tingkatannya. Tapi ini kayaknya dihapus aja ya. Sam eduk gak usah, nggak usah. Berarti kan udah diajarin di informatika terkait dengan ini. Kita dapat hasil dari regresinya. Silakan bisa diamati hasil tampilan layarnya bahwa kita sekarang memiliki lebih banyak variabel. Karena yang awalnya kita punya hanya satu variabel, kita punya 1, 2, 3, 4. Kenapa 4? Kenapa bukan 5? Sedangkan kita punya levelnya sampai 5. SD, SMP, SMA, sarjana, S2, S3. Kenapa? Kok kita nggak ada sih? Apa? Yang JK perempuan Kan kons. berapa kecil? SD-nya? Mana? Ayo, Kita cuma usia 2 JK. pembandingnya tuh. Jadi defaultnya adalah SD. Sama deh, sama. Jadi kalau dari variabel kan kita Hasil lagi nih. Nih. membandingkan dengan satu dengan lainnya. Nah di sini defaultnya Aduh, maaf, adalah SD. ngeblur, Jadi weh. kita bisa bilang bahwa 2 JK tuh maksudnya SMP perempuan ke itu perempuan ya.
lebih besar pengeluarannya sebesar 300.000 dibandingkan dengan yang SD. Kalau yang sarjana lebih besar sekitar berapa nih? SD mana? 5 juta. Nggak ada, makanya tadi dia nanya Lebih banyak 5 juta. Nah, karena ini hasil dari regresi kita, dari permisalan, bukan data sebenarnya. Tapi secara apa ya, intuisi masih benar juga, karena lebih tinggi. Dan ini p-value-nya. Kemudian usia kita masih pakai datanya continuous 0 sampai 80 tadi, yang kita kategorisasikan, nggak apa-apa. Kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin, ini berarti defaultnya siapa? Laki-laki, betul. Defaultnya adalah laki-laki. Jadi perempuan itu walaupun nggak signifikan, ternyata dia secara rata-rata lebih besar sekitar 165.000 pengeluarannya bukannya laki-laki, walaupun itu nggak terlalu signifikan. Jadi ini adalah cara kita untuk menggunakan dummy variable. Jadi kan nggak semuanya kita bisa gunakan continuous. Ada beberapa yang perlu kita treatment menjadi sebagai dummy variable. Ini adalah caranya. Kemudian kalau semisal nih usia kan kita menduga bahwa pengeluaran usia mungkin usia anak muda kemudian sampai tingkat tertentu itu akan naik positif. Tapi pada titik tertentu usia tertentu pengeluarannya akan turun. Mungkin karena tadi anaknya sudah pada mandiri, sudah pada bekerja dan lain-lain. Itu kira-kira perlu kita apakan? Untuk mendapatkan meng-capture dari hasil analisis kita. Ada yang tahu? Pakai fungsi apa namanya? Fungsi kuadratik. Jadi kan kita perlu punya fungsi kuadratik untuk melihat bagaimana dia pertama naik, kemudian turun. Kita bisa menggunakan tinggal cara mudah pada YouTube. ini membuat usia secara kuadrat. Silakan ditulis. Yang nggak masuk siapa aja? Oh, mereka bertiga. Di copy aja, atasnya kirim ke preferensi dan lain-lain, di copy aja, baru cepat. Parah kalau Jadi kita buat generate kalau kamu nonton video ini, wah parah sih, nggak masuk Aul. Jadi sama dengan kita nggak usia mau anak ngajarin muda. ya Ul. Biasanya panik. Buku ini ekonomi moneter belum dibagi. Ayo mak, aku beli buku. Mau gini? Lanjutkan, kemudian dari education kita tulis juga usia, kemudian usia kuadrat I plus I titik JK. Ini nih. Jadi kalau fungsi kuadrat kan kita melibatkan usia yang tanpa kuadrat, usia doang, kemudian sama usia kuadrat. Nanti kita akan praktek bagaimana bentuk hubungan antara usia dengan pengeluaran itu, apakah dia linear saja, apakah kuadratik atau seperti apa. Kalau matematika mungkin bisa matematika kan naik turun seperti itu. Nah kalau di sini kita mungkin menganggap bahwa hipotesis kita pada titik tertentu akan pada titik tertentu akan menurun. Nah kita lihat di sini apakah benar pengeluaran survei kita seperti itu. Ternyata kita fokus di bagian usia kuadrat di sini. Ternyata dia nggak signifikan. It means kita bisa simpulkan bahwa ternyata hubungan antara pendapatan dan usia itu berbanding lurus secara positif, berbanding positif. Jadi dia nggak pada titik tertentu menurun. Ternyata kondisinya seperti itu karena yang kuadrat ini nggak signifikan. Beda. Oh beda. Yang terbaru. Ini baru. Oke, ada pertanyaan? Ini kan tadi yang sebelumnya.
ada beberapa bentuk. Kalau Ini. di informatika itu namanya functional form, ada dummy, ada quadratic dan lain-lain. Ini biasanya sangat bermanfaat untuk kalian Kok ini nol? exercise. Contohnya adalah untuk melihat Kuznets curve, bagaimana income per kapita dengan kalau lingkungan pakai polusi, kalau yang konvensional pakai yang namanya Gini Index, bagaimana Gini Index akan turun pada titik tertentu ketika pendapatan per kapitanya tercapai sekian, seperti itu. Nah, ini kita lewatin praktek 3 agar kita bisa baca untuk yang praktek-praktek yang lainnya. Nah, kalau kalian itu kan biasanya diminta untuk uji asumsi klasik nih. Nah, ada di sini juga kita memiliki fungsi tapi sebelum uji asumsi klasik kita juga harus memanggil residualnya. Jadi kita harus memanggil residualnya. Ini adalah praktik 3 post estimation. Silakan tulis ini. Bener nggak ini? Itu yang turun. Predict expected silakan ditulis terlebih dahulu. Jadi kan kalau kita belajar ekonometri kan dapat Y-head kan, Y dari estimasi kita kan. Nah di sini kita cara mengujinya adalah predict expected. Itu bisa kita temukan di bagian data internet, masih ada ya. Coba aja. Nah di sini kita mendapatkan bahwa prediction dari model yang tadi kita sudah lakukan regresi adalah di expected di sini. Geser. Nih. Seperti itu. Kok nggak ada Ini adalah expected head-nya. Jadi prediction apa kita sebut head-nya. Kok nggak ada reset? Kemudian Kok belum dijalanin namanya? kita memanggil residual dari model kita dengan cara predict resid. Ini namanya nama residual kita resid, residual. Kita juga dapat. Jadi pengurangan antara expected di sini, sorry ini kecil, saya juga bingung bagaimana cara membesarinya. Expected di sini dikurangi dengan expenditure realnya atau yang realitanya akan ketemu residual atau resid di sini. Jadi itulah yang nanti akan kita uji asumsi klasik, bagaimana normalitasnya, bagaimana heterogeneity-nya. Jadi itu datanya dari sana. Setelah itu kita masuk ke praktik 4, yaitu untuk sesi yang kedua, yaitu uji asumsi klasik. Yang pertama adalah uji normalitas. Kalau yang seperti kita ketahui, uji normalitas itu ada beberapa cara. Mungkin ada yang pakai visual, gambar, histogram aja. Kemudian ada yang pakai apa? Sorry bentar ya. Sapirobil. Ada yang pakai Venom. Kemudian lihat Instagramnya aja bisa juga. Ini silakan dicatat, ditulis dulu biar nggak hilang. Jadi nanti kalau kalian mau ulang lagi ada tugas nggak tahu tidak pakai apa namanya permainan ini. Jadi biasanya kan kalian bisa pilih salah satu kalau semuanya digunakan. Start. Fifth. Enggak.
Coba semuanya aja. Ini saya coba kasih contoh bentuknya Sapiroid, Venom, sama histogram. Hasil Venom, Coba back dulu. Ini apa? Ini histogramnya sih. Ini coba dari sini. Nih. Ini kalau kita jalanin, ini kita ada yang pertama. Ini ada Swilk Resit nih, ini Swilk. Terus ini Penorm. Nih kayak gini. Histogramnya yang tadi itu Ya. Coba histogramnya. Ini apa? Histogram guys. Hasil Sapiroid, ini ketemu hasilnya. Coba lihat yang tadi penjelasannya. Probabilitasnya adalah 0,000. Nih berarti dia Ini nggak probabilitas. signifikan nggak sih? Signifikan dong. Bukannya Harus lebih. ya? Berarti dia gagal, dia nggak normal. Jadi hasil kita adalah So, ini adalah hasil dari uji normalitas kita Ya. tapi no, the normal yang terjadi secara normal. to the sample is valid. Kayaknya normal deh, soalnya launching. Iya. Tapi kenapa probability? Nah, kita dapatkan probabilitasnya adalah kurang dari 0,05. Jadi dia tidak terjadi secara normal. Kalau cara gambarnya nanti juga kelihatan tuh bagaimana distribusi yang normal dan tidak. Kemudian kita coba pakai yang Venom Reset. Nih. Binom yang kayak gimana? Coba histogramnya apa Nah, Ulang ini aja lah. adalah bagaimana bentuk uji normalitas pakai Venom secara visual. Oh iya. Kalau yang normal kan dia harusnya mendekati titik 0 atau garis secara diagonal itu. Di sini kita temukan bahwa dia tidak terdistribusi secara normal untuk residualnya. Nih dia harusnya sini ya. Sini. Dekat sini, dekat dari sini, tapi kan dia jauh. Kemudian kita juga menggunakan, biasanya ini adalah salah satu hal yang menarik untuk melihat uji normalitas. Kita lihat ternyata residualnya ada yang squeeze-nya ke kiri karena lebih banyak yang di sini, sehingga dia dianggap tidak terdistribusi secara normal. Ada pertanyaan? Tapi ini udah banyak diajarkan, cuma beda pirangnya aja. Oh iya deh. Sakit kayaknya. Kemudian kalau uji heterogeneisitas silakan pakai ini. Udah tulis belum? Oh udah deh, kita ada yang multiple. Nih terus habis itu uji heteros itu yang ini Ini multiple. nih heteros nih bersepadan. Normal mana sih ini? Nih C-nya prob C square yang kedua ini nih, kalau nggak salah. Tapi nggak tahu gimana. Ini itu sama harus lebih dari 0,05. Berarti dia ada gejala. Terus ini multicol, dia FIF-nya lebih dari 10. Berarti ini nggak terjadi karena Oh iya. kurang dari 10 nggak terjadi kan berarti? Iya, kurang dari 10. Atau harus lebih besar dari 10? Iya, jelas banget. Ini apa FIF ya? Apa sih ini namanya? Multicol. Ini namanya apa? FIF? Sebelahnya probabilitas ya? Nggak tahu. Lupa. Mean, ini meannya. Ini mau blur. Nah, Lala nggak tahu. pertama kita sebenarnya kalau bingung nih, nggak tahu apa sih bagaimana cara ujinya, kita coba kita bantuan ke Tata, kita tanya yang progress post estimation. Nah, di sini kita bisa dijelaskan nih test for heterogeneity, kemudian fraction regression, specific error, VIF, size, dan lain-lain. Ini hanya untuk bagaimana cara kita Ini mendapatkan untuk informasi tadi apa? terbaik. Heteros Tapi ya? untuk heterogeneisitas kita Belum deh. menggunakan ESTA head test. Oh, expert. Head test. Ini Kita coba. lihat hasilnya. Ini pakai ini. Iya, ini FIF Buat untuk heterogeneous.
Ini tadi Estat Viv. H0-nya adalah constant variance. Berarti kita temukan bahwa ternyata variance di residual itu ternyata tidak konstan atau melanggar asumsi dari homoscedasticity, yang kita sebut heteroscedasticity. Pakai yang bawah. Jadi ini adalah Iya, maksudnya atasnya beda. secara heteroscedasticity ternyata dia nggak masuk. Dari juga. awal juga beda Jadi tau, dia beda dari yang- asumsi klasik karena memang data kita kan ambil secara parsial, menyeluruh, hanya data satu saja, tapi ini hanya rumput lagian. Abis itu apa ini? Waktu kelima ya? Uji heteros. Ya, Allah. Kalau misalnya kalau kalian bingung biar nggak nyari bagaimana cara menyimpulkannya, kalian juga bisa tulis nih. Oh, jika PVLU lebih dari 0,5 maka tidak terbukti heteroscedasitas. Yang penting bahwa variasi rusak belum heteroscedasitas. Berarti yang tadi itu harusnya dia signifikan kan? Dia kasarnya diterima, yaitu dia nggak pernah namanya heteroscedasitas. Udah nggak usah beda 0,05. Apa yang ini? Silakan kalau bisa juga, jadi kan kalian praktek juga sembari Aliza. dapat apa namanya Aliza. mencatat teorinya. Jadi nanti kalau kalian ulang lagi regresi lagi, oh kalian lihat jadi masa bolak-balik. Probabilitasnya lebih besar dari chi-square sebesar 0 atau gimana? Atau ini nilai chi-square-nya? C-nya. Iya benar kan di sini? J, tulis J. Jadi sebagai catatan aja. Jika P value, baca catatan. Jika P value. Jadi mau dicatat ya ini. Mau. Ya sekalian aja. Jadi dia kalian nggak buka lagi. Kalau kalian kata Maka tidak ada bukti heteros gitu aja. Terus yang mengindisikan varians disifikasi varians Tar dulu. residual konstan rumus. Berarti tadi enggak dong, tetap sekarang yang normal. Sama aja kan? oke. Kok beda? Kita lanjutkan dengan uji multiple linearitas. Ya, Ulang aja berarti dulu. kalau di sini kayak gitu Kurang aja udah terus salah 0,5, maka data tidak terdistribusi normal. Uji multiple linearitas kita hanya menulis stat VIF. Jadi kita pakai VIF. Kita bisa tulis Normal. uji multiple linearitas Ini multiple. stat spasi VIF. ya udah deh. Nah, ini adalah hasilnya dari PDF. Ada yang bisa baca ini? Berapa? Beda. 52. Jawabannya adalah ini. Jika VIF-nya lebih dari 5 bisa menjadi masalah. Oh, lebih dari Nah, usia sama usia kuadrat tentu karena memang dia apa ya sampai masa berumur kan, karena dia usia kuadrat itu sebenarnya Jika dari FIF usia, makanya tinggal kuadratkan, jadi kayaknya sebenarnya Lebih kan ada 5. masalah. Walaupun wacana revisi sebenarnya nggak ada masalah karena memang dia satu kesatuan. Gejala. Tapi ini adalah cara bagaimana kalian menguji multikolinialitas. Apa
sampai sini ada pertanyaan? Kita tadi udah manajemen data, kemudian bikin grafik-grafiknya, bisa balik ke halaman. Itu sebenarnya apa ya? Pegangannya masing-masing, ada yang pakai pegangan itu, pakai pegangan yang lain, nggak ada masalah. Menampilkan hasil regresi dengan baik, kemudian kita belajar regresi logistik, full regression, kemudian panel data, dan kemudian terakhir time series. Jadi sebenarnya masih banyak beberapa hal yang mungkin saat ini belum bisa kita cover, namun saya pikir basic-basic dari data untuk sampai regresi cross section